Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Clavo Sukacita. Pada kesempatan ini bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih karena waktu yang baik ini Tuhan berikan bagi kami lewat channel Clavo Sukacita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan tuntun kami semua, baik hamba, kru, dalam menyampaikan, menyiarkan firman Tuhan ini lewat channel Clavo Sukacita. Demikian juga pemirsa Clavo Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh kesiapan mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema iman adalah jalan pembenaran. Iman adalah jalan pembenaran. Pemirsa, pembenaran manusia hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan itu bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Ini dipertegas oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa pembenaran manusia hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Dalam bagian bacaan kita saat ini, Paulus memberi contoh tentang keteladanan iman dari tokoh yang bernama Abraham, yang dikenal sebagai bapa segala orang percaya. Abraham menjadi contoh yang dibenarkan oleh iman. Dan ini menegaskan bahwa orang beriman adalah anak-anak Allah yang sejati. Sedangkan mereka yang tidak mengandalkan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mampu mentaati dengan baik hukum Taurat itu. Itulah sebabnya orang percaya yang hidup pada zaman itu maupun kita yang hidup di zaman ini diingatkan bahwa jalan pembenaran satu-satunya hanya dengan beriman kepada Kristus. Pemirsa yang diberkati, daripada Kristuslah keselamatan itu didapatkan. Oleh sebab itu jangan lagi hidup di dalam kepura-puraan akan ketaatan pada hukum Taurat, padahal sesungguhnya kita adalah pelanggar hukum Taurat. Pemirsa, ingatlah bahwa beriman kepada Yesus Kristus membawa kita pada jalan kebenaran dan hidup. Maka hal ini membuktikan bahwa dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu membawa kita kepada keselamatan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup dalam jalan kebenaran seperti yang Tuhan mau.
pelihara dan jaga iman percaya kita, supaya daripadanya kita memperoleh kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan dari Tuhan, tapi juga keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini. Kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana beriman kepada Tuhan, di mana Abraham juga menjadi contoh dalam iman percayanya kepada Engkau, dan itu membawa kepada kami kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada. Biarlah mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lalu hidup di dalam jalan kebenaran akan Engkau. Terpuji Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.